Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat kemurahan dan kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau datang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat penjagaan dan penyertaan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
Kau Allah yang ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami. Engkau Gembala yang baik, Gembala yang baik. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Bahkan saat kami ada di dalam lembah kegelapan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami tak pernah sendirian, sebab ada Engkau, Tuhan. Bahkan Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan. Biarlah kami melimpah, semua karena-Mu. Semua dari-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Haleluya.
namamu, mulialah namamu. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Sebab kami tenang di dalam-Mu. Kami tenang sebab Engkau beserta kami. Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang, sebab ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya. Sewaktu hanya kepadamu kami mau terus berharap. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau setia,
dan Engkau layak dipercaya. Sebab Kau tak pernah ingkar janji. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Kami tenang, kami damai, bahkan kami dapat bersuka cita dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau ada, Engkau selalu ada. Engkau yang menggembalakan kami. Kami tak takut, kami tak gentar, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Mu. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku bertemu, dalam-Mu Yesusku. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Ku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang.
Karena di dalammu ada damai sejahtera yang berlimpah. Yang tidak seperti dunia berikan. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada kemurahan dan kebajikan-Mu belaka yang mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu Engkaulah tetap menjadi gembala kami di sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah kami taat dalam arahan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mengikuti pimpinan dan tuntunan. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita tahu hari lepas hari, ya kan, keadaan tidak lebih baik, ya. Banyak kita dengar kejadian di mana-mana, ya kan, yang sesungguhnya ya tidak bisa, yang tadinya kita pikirkan tidak mungkin, tapi itulah dunia yang hari ini. Kita tahu tanggal 16 April itu Dubai dilanda banjir besar, ya. Jadi dunia memang tidak bisa diprediksikan lagi, ya. Gurun pasir pun bisa banjir. Tapi saya percaya, ya kan, inilah tanda-tanda Tuhan yang semakin dekat, ya. Jadi hari ini kita juga kemarin sudah mendengar bagaimana Nabi Nehemia, ya kan, yang dibawa oleh Bapak kita yaitu Pak Ramli, ya kan, ya, pasal 1, sekarang kita masuk pasal 2. Saya terinspirasi sekali dengan Nehemia ini ketika saya baca-baca, ya, saya lihat dia orang yang punya integritas tinggi, ya. Jadi bagaimana, ya kan, peranannya, ya kan, yang begitu peduli untuk bangsanya, yaitu tentang robohnya tembok Yerusalem. Di sini saya lihat, ya kan, hidup kita bisa meneladani orang-orang yang punya integritas tinggi. Jadi baiklah, saya akan bacakan Nehemia 2 itu. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun 20-an pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih dan memandang, memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus ke aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperoleh
aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkannya kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat dan Haron dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Sampai di sini dulu. Jadi kalau kita pelajari, Nehemia ini adalah seorang ya yang punya rekod yang baik ketika bangsa Israel di pembuangan ya. Nah, jadi dia diutus kembali ya kan untuk ke Yerusalem membangun tembok-tembok itu. Tetapi sebelum di sana kita tahu ya kan bagaimana seorang Nehemia ini bisa seperti ini. Kalau saya pelajari satu, dia selalu andalkan Tuhan. Ya, sedangkan dia begitu andalkan Tuhan, ya kan, jadi dia bekerja sebagai juru minum ya bagi Raja Artasasta. Disinilah kita lihat ya peranan hidup kita. Kalau kita mau menjadi satu hidup yang berkenan dan berdampak bagi banyak orang, tentunya kita harus ya mengandalkan Tuhan ya, meskipun itu kita berseberangan dengan orang-orang yang saudara sepupu kita. Tetapi di sini saya melihat caranya, yaitu apa yang terjadi pada Nehemia ini ya banyak yang saya lakukan seperti itu karena satu ya kan kita tidak boleh ya sampai melukai atau kita tidak menjadi berkat buat orang-orang di sekitar yang mungkin berseberangan dengan kita. Jadi saya melihat di sini ya kan Nehemia ini begitu punya integritas. Dia seorang juru minum, di sini dikatakan bertanyalah ia kepadaku. Jadi raja melihat dia, ya kan? Raja bertanya, "Ngapa mukamu murung?" ya kan? Nah, karena apa? Seseorang yang punya integritas tinggi dan peduli dimanapun dia berada, dia menjadi satu perhatian. Ya, perhatian apa? Bukan mau dipuji, mau apa enggak. Dia selalu menguntungkan untuk orang lain. Jadi ketika dia membutuhkan apapun, dia punya keinginan apapun, ya kan? Jadi si pemilik, ya, si pemilik di sini adalah rajanya Artasastra itu memperhatikan. Kenapa? Ya, karena ini sangat bahaya buat si raja karena dia juru minum, bisa aja dia kasih sianida, ya kan? Kepada minumannya dikasihlah sama raja. Innalillahi rajanya tuh. Tapi di sini raja memperhatikan karena dia ini juru minum saya, orang yang sangat menentukan, ya kan? Jadi raja tentunya harus bertanya, kenapa? Di sini dikatakan, ya kan, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak muram. Kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan, pintu gerbang habis dimakan api. Ya, jadi ini punya rasa memiliki yang sangat luar biasa. Ya, hidup ini ya kan, kemarin beberapa minggu yang lalu ketika saya meeting saya katakan
hidup ini kalau mau berhasil tentunya harus rasa memilikinya tinggi, ya kan? Karena apa? Kalau orang yang mau merasa memiliki tinggi, satu, dia peduli pada lingkungan, dia peduli pada di mana dia berada. Pertama, kedua, dia ingin mencari sesuatu kalau ada apa-apa. Ya, orang rasa memiliki tinggi itu satu, dia selalu ingin bertanya, dia selalu mau mendengar nasihat orang, ya, dia mau selalu ada di situ, dia tidak mau merugikan orang. Tapi ini banyak saya lihat anak-anak orang-orang ya, termasuk karyawan saya, kadang saya katakan sama mereka, di manakah rasa memiliki? Rasa memiliki itu kita belum punya, tapi kita sudah, ya kan? Rasa memiliki apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai itu milik orang, itu harus kita jaga. Saya punya prinsip, ketika saya meminjam barang orang itu, saya harus jaga 2 kali lipat daripada barang saya. Karena apa? Kalau barang saya rusak, ya saya bisa beli, ya kan? Tapi kalau orang punya, ya contohnya kalau kita dipinjami motor aja, ya, motor orang bersih-bersih kasih kita pinjam, ya kita udah pakai, minyak pun tidak kita isi, motornya pun kita kembalikan tidak kita cuci, ya kan? Di manalah harga diri kita? Pasti saya yakin kedua kali, ya kan, sebaik apapun dia, ya kan, orang itu kepada kita pasti kita ada ngedumelnya. Kalau saya nggak mau ngedumel, saya ngomong, lu punya perasaan nggak, rasa memiliki nggak, ya kan, orang sudah kasih kamu pinjam, ya kan, kamu pun nggak mau. Saya hidup nggak mau dengan penuh sandiwara, ya. Kalau saya mau orang itu baik, saya tidak ada kasih dosis rendah, saya kasih dosis tinggi. Jangan makan bubur terus, kita harus makan nasi, kita harus dewasa. Karena apa? Supaya kita itu mendapat apa? Satu kesempatan hidup yang ada di muka bumi yang Tuhan utuskan kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus jadi berkat, ya. Nah, di sini saya belajar dari Nehemia ini, ya kan. Lalu dia berikutnya, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan maka aku berdoa kepada Allah semesta. Nah, di sini ayat keempat, ya, begitu raja, ya kan, melihat dia ini orang baik, ya, meskipun mungkin barangkali, ya kan, tidak sama kepercayaan kita, tapi orang inilah, hidup kita itulah menjadi berkat bagi banyak orang, ya, mengubah orang bertanya-tanya, oh, ya, luar biasa. Kita tahu hari-hari ini kita dikejutkan dengan satu hamba Tuhan yang besar, ya kan? Saya pun tidak setuju cara begitu. Kita nggak boleh mengobrak-abrik orang punya kepercayaan, biarlah, ya kan? Tapi kita memenangkan dengan apa? Dengan tanpa perkataan, tapi dengan tindakan kita orang Kristen tuh begini. Jangan suka menyerempet-nyerempet orang lain punya, ya. Jadi di sini saya lihat, ya kan, waduh, dia seorang pendeta besar, tapi kenapa dia sampai begitu? Nah, ini kita harus belajar, ya. Jadi di sini akhirnya apa? Ya, raja bertanya kepada Nehemia. Tapi Nehemia bilang, dia berdoa dulu sama Tuhan. Nah, hidup kita ini kalau udah ditanya oleh gubernur raja, kau mau apa? Kita udah lupa Tuhan. Ya. Jadi di sini saya belajar apapun masalah kita, meskipun bergaul sama siapapun kita tidak bisa terlalu andalkan. Itu hanya sebagai fasilitas, ya. Tapi Tuhan yang harus kita utamakan. Dan kemudian jawabnya kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Nah, disinilah hidup kita ini, kalau kita itu punya integritas, ya kan, nah, kita itu peduli banyak orang, ya, kita perlu, ya kan, membawa panji Kristus, ya, di dada kita ini ada salib, ya kan, seperti firman Tuhan katakannya, engkau adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Nah, tetapi kadang-kadang apa? Kita bukan
tanda salib itu kita pikul, kita malah nyalip Tuhan di kayu salib itu toh. Nah, di sini saya lihat begitu luar biasanya raja itu sampai mendukung dia, ya kan? Nah, untuk pergi, dia minta kepada raja. Dan yang keenam, lalu bertanyalah raja kepada ketujuh, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperoleh aku tak lalu sampai aku tiba di Yehuda. Jadi kita tahu, ya kan, kalau kita ini orang yang berdampak, tentunya siapapun mau, ya kan, sampai rajanya bilang, ya kan, kau mau apa, ya kan. Tentunya kita sama dengan anak kita, ya, bapak sama anak. Kalau anak itu nurut, dan kita lihat ini luar biasa, dia kerjakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dia ngomong yang kita kasih, semua pun kita kasih. Nah, inilah saya membayangkan, ya kan, betapa hebatnya, ya kan, si Nehemia ini. Dia rendah hati, dia andalkan Tuhan, ya kan, untuk menjadi berkat, ya. Akhirnya raja utus, ya, dia dan membuat surat. Dia mohon kepada surat. Ini saya bilang dia orang cermat dominan karena apa? Perlengkapan administrasinya dia siapkan, ya kan? Nah, dan saya baca-baca seorang Nehemia ini adalah, ya kan, orang penting, ya, dari pasca pembuangan orang Yahudi, ya kan. Nah, jadi dia itu muncul sebagai orang kuat dalam pemerintahan, tenang dalam krisis, tidak takut menghadapi bahaya, berani mengambil keputusan seksama dalam organisasi, dan tidak memihak kepentingan. Ya, jadi dia itu tidak memihak kepentingan yang salah. Jadi kalau meskipun dia ada di situ, seorang pejabat, misalnya dia dengan Raja Artasasta ini keliru, salah, dia nggak bela, dia akan katakan. Nah, itulah seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah laki-laki lewat perkataannya. Ya, ini pelajaran pria itu dikatakan statement-nya begitu. Jadi kita ini jangan mentang-mentang karena kita di situ, aku takutlah sama Pak Heri, ya kan? Udahlah, aku benerin lah. Tidak bisa. Kita harus tetap katakan, kita jangan menantang dia, tapi kita kasih saran, Pak, mungkin kekeliruan terjadi. Ya. Maka saya selalu katakan, saya tidak mau mengatakan orang itu salah. Kenapa? Kalau saya belum mengatakan dan mengajar dia, saya tidak mau mengatakan dia salah. Karena apa? Dia juga tidak tahu, tidak ada manusia di muka bumi yang mau berbuat salah. Tapi kalau sudah saya ajar, sudah saya terangkan, sudah saya ajar secara kinestetik juga, ya kan, dia masih melakukan kesalahan, itu saya katakan salah, bahwa dia tidak mau berubah, ya kan. Kita banyak, ya, teman-teman yang kadang-kadang hanya ingin, ya kan, keinginan besar, ya kan, tapi apa yang terjadi? Implementasinya enggak jalan, hanya ingin. Jadi saya kadang-kadang sedih melihat teman-teman, ya kan. Saya bukan membanggakan diri, hari-hari ini saya bilang sama istri saya, hidup kita ini rasanya, ya, puji Tuhan sekali, ya. Saya kadang-kadang meneteskan air mata, begitu baik Tuhan itu dalam hidup saya, ya kan. Apalagi di masa-masa kami hari ini, ya kan, sudah mulai banyak on the deal yang sudah harus diperbaiki, ya kan. Karena itu waktu, usia, ya kan. Tapi kami bisa menikmati satu pengalaman hidup, ya kan, bagaimana kami menjalani, ya kan. Rumah tangga ini sangat penting, ya kan, buat saya, ya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan, karena apa? Waktu kita hidup inilah, ya kan, kita harus membuktikan kebaikan kita, seperti Nehemia menunjukkan bahwa begitu dia peduli dengan, ya kan, tempat nenek moyangnya, dia minta izin, dia pergi, ya kan. Jadi saya lihat di sini, ya kan, Nehemia itu sampai menangis, ya.
Kenapa dia sedih melihat tembok Yerusalem itu roboh dan dibakar api, ya kan? Nah, jadi apa yang kita pelajari Nehemia, ya kan? Dia selalu, ya kan, ingin berbuat baik, tapi dia tidak mentang-mentang, tapi dia datang kepada Tuhan, yaitu dan dia memohon, ya kan, dengan kerendahan hati Tuhan campur tangan. Nah, tetapi kita harus ingat, ya kan, di dalam kita berjuang ini, dalam hidup di pasal 10, ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi saya yakin dan percaya dalam perjuangan kita nggak boleh, ya kan, begitu orang ngomong sedikit kita udah mundur. Jangan. Kenapa? Di dalam hidup ini pasti banyak orang tidak senang, ya. Karena apa? Pak Heri selalu mengatakan senang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi saya harap, ya kan, saya begitu berbahagia sekali, senang lihat teman-teman di Pria Sejati, ya kan, kita kontingen terbesar yaitu yang pergi ke Jakarta. Kenapa? Ada kesatuan hati, ya kan. Saya mengapresiasikan kepada semuanya, ya kan. Nah, jadi saya rindu melihat, ya, dari Pria Sejati yang ada di Pelita ini. Doa saya kepada Tuhan biarlah ini menjadi teladan-teladannya. Meskipun kita tahu kita nggak sempurna, tapi kalau kita mau sempurna, tentunya kita harus, ya, selalu datang sama Tuhan. Lewat pagi-pagi seperti ini, ya kan, saya berbahagia sekali semakin hari, ya kan, kita semakin mengenal, ya kan, kebenaran firman, sehingga firmanlah memerdekakan kita. Jadi saya mengajak kita, marilah kita, ya kan, di Pelita ini, ya kan, kita belajar, kita mau satukan hati kita. Saya yakin beberapa kali saya ngomong, Pelita itu akan berkembang pesat kalau pria-prianya dipulihkan, dan rumah tangga yang tadi hancur kita doakan supaya Tuhan turun tangan mengubah para pria-pria yang tadinya sontoloyo, ya kan, menjadi seorang imam yang berdampak, ya kan. Nah, caranya bagaimana, ya kan. Nah, ini yang ke ayat pasal berikutnya dengan judul tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ya. Maka tibalah aku ke Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahu kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah aku lakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi keruntuhan, pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan kepada Raja
kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau baik atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi di sini satu hal ya yang kita mau punya satu tekad, ya kan? Saya tahu, saya banyak juga mendengar hari-hari ini rumah tangga banyak sekali bermasalah, ya kan? Saya mengajak semua kita, ya saya mengajak kenapa? Karena ya semua rumah tangga itu punya problem, punya masalah. Ya sebelum Anda punya masalah, saya udah lebih dulu punya masalah juga, ya kan? Jadi bagaimana kita membangun rumah tangga kita itu, ya kan? Saya selalu kenapa? Saya memang selalu firman Tuhan yang saya baca, saya aplikasikan bagaimana keluarga saya, rumah tangga saya, anak-anak saya. Supaya apa? Saya maunya fokus di rumah tangga. Karena apa? Rumah tangga itu tempat yang paling, ya kan, pertama kali harus kita perhatikan, ya. Jadi kita jangan hanya mau, tapi kita harus punya tekad, ya. Seperti Nehemia, bagaimana dia punya tekad, dia mau membangun tembok Yerusalem yang roboh itu. Hari ini kita juga mau punya tekad membangun, ya kan, tembok-tembok rumah tangga kita itu yang sudah hancur oleh kelakuan kita yang tidak menjadi imam yang benar. Ya. Jangan sampai Anda tua menangis. Ya. Lebih baik Anda hari ini bertobat dan punya tekad. Ya. Jadi di sini saya sangat mengajak kepada semua kita. Ya. Jadi kalau kita mau pasti nggak bisa. Cuma harus punya tekad. Seperti Nehemia. Dia berkata pada ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kami alami, yakni setelah menjadi runtuh dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak ada lagi dicela. Jadi kita harus bangun tembok-tembok rumah tangga kita yang hancur supaya jangan dicelakan oleh anak-anak kita. Ya. Kita tanpa sadar, kita kadang-kadang egois. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita bukan salah anak kita loh. Bukan salah orang luar sana. Tapi kesalahan kita sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai suami, ya kan, yang itu membuat kita berantakan. Saya sangat sedih ya ketika saya setelah renungkan perjalanan hidup saya, ya kan. Kenapa ya saya dulu harus begitu, ya kan? Maka hari ini saya bilang pada diri saya, Tuhan thank you lah, ya Tuhan sudah tolong saya, ya. Tapi saya masih banyak melihat teman-teman ada yang masih terpuruk. Mari kita bangkit seperti kita Nehemia membangun tembok Yerusalem yang runtuh, ya kan? Supaya dia bisa tidak dicela oleh orang, ya. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah kita, ya. Tapi kalau kita mau, kita tidak mampu, kita datang sama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang besar yang sanggup melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak percaya, kita hanya mau Tuhan yang bekerja, Tuhan ngomong, aku bekerja, kau tidak mau bekerja gimana? Tidak bisa, ya kan? Maka di sini saya melihat, ya kan, saya begitu diberkati membaca ayat-ayat ini, ya kan, banyak yang saya renungkan. Tuhan itu luar biasa. Dari kesimpulan ini saya mengatakan ada 3 yang saya simpulkan. 1, Nehemia ini adalah orang yang punya integritas tinggi. Yang kedua, dia juga
seorang, ya, bukan hanya jago ngeracik minuman. Dia bisa ngeracik bagaimana, ya kan, dia menyusun satu program, ya kan. Relationship dia cukup bagus. Ya, dia bisa ketemu bupati, dia bisa ketemu raja yang hatinya pun lulu, karena apa? Dia mengandalkan Tuhan untuk supaya Tuhan juga menjamah hati raja. Yang ketiga, ya kan, dia tidak mau hidup sia-sia, ya kan. Jadi jangan ketika kita sudah tua, kita sudah tubuh mulai lemah seperti saya, mulai ada kurang sana, kurang sini. Kita lihat anak kita nggak jadi, satu penderitaan buat kita. Terus terang, ya, tamat. Kenapa? Kita tidak punya kekuatan lagi. Ya, saya mengajak semua kita, mari kita mulai hari ini. Dengan setiap hari kita berkorban, kita selalu berubah menjadi lebih baik. Demikian, Her, pokok kembalikan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon. Jadi mari belajar dari Nehemia. Tentu akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kemudian kita lakukan dari apa yang Nehemia lakukan. Baik sikap hatinya, baik integritasnya, baik pengandalannya kepada Tuhan, baik sistem dan cara kerjanya, yang seperti tadi Coach Simon katakan, dia orang cermat, dominan. Dia bisa detil, dia bisa tahu tahapan-tahapan yang dikerjakan, dan dia bisa membangun hubungan yang baik. Jadi ada banyak hal yang bisa kita belajar, dan tentu bukan hanya isi pengetahuan, tapi untuk kita praktek, supaya kita juga mengalami kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih untuk Coach Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia dan ditutup sama Pak Simon. Baik, mari kita sepakat bersama berdoa pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh belajar dari Nehemia, menjadi orang yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kami juga menjadi orang yang berintegritas, yang mempunyai rasa memiliki tinggi kepada harta orang lain ya Bapa, sehingga kami dapat dipercaya. Dan kami juga Bapa bertekad untuk membangun tembok-tembok yang membentengi rumah tangga kami dari hal-hal yang dapat mencelakai anak-anak kami, keluarga kami, dan supaya hidup kami juga ya Bapa boleh menjadi teladan dan tidak mempermalukan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan terus berkati Pak Simon, terus bisa menjadi teladan buat kami yang ada di sini ya Bapa. Dan Kau pakai dia Bapa untuk lebih lagi ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, anak dan cucu-cucunya Bapa, supaya hidupnya Bapa terus boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami, Bu Miryanti dan Pak Siregar yang di dalam perjalanan dari Lombok balik ke Surabaya. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai orang tua kami ini ya Bapak, berikan cuaca yang baik, berikan perjalanan yang baik, supaya mereka juga boleh sampai di rumah dengan selamat ya Bapak, dengan penyertaan daripadamu. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk khususnya bangsa dan negara kami ya Bapak, di mana kami bersyukur boleh melewati pesta demokrasi, dan nanti Bapak ke depan kami akan dalam pemilihan kepala daerah, Tuhan yang ikut campur. Engkau berkati juga Bapak semua proses yang masih berlangsung ya Bapak, sampai kepada kami mendapatkan pemimpin negara kami yang baru ya Bapak. Kami percaya ada pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk semua pemimpin yang ada di daerah. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami ya Bapa, di Pelita Community khususnya. Engkau berkati semua pemimpin, Engkau berkati semua pekerja-pekerja yang ada di daerah-daerah yang memberitakan kabar baik ya Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi mereka terus ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang lain, yang mungkin tidak satu sinode dengan kami. Engkau Tuhan yang tetap pelihara mereka. Engkau Tuhan dan teguhkan mereka senantiasa ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat setiap pagi kami boleh ada bersama-sama di ruangan Koramdio ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sepanjang hari kami semakin merasa dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu lewat Koramdio Tuhan. Kami mau Tuhan, hari-hari kami ini kami mau menang atas kelemahan kami. Mungkin ada dalam teman-teman kami yang dalam masih perjuangan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan. Kekuatan hikmat-Mu Tuhan membangunkan mereka. Supaya mereka tetap dapat menang atas segala perkara yang mereka hadapi. Kelemahan kekurangan mereka Tuhan Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau serahkan semua aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan akhirnya kami mau terima berkat kasih karunia Allah Bapa di surga menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yong, jalan Yong. Tuh, Beli. Bekasnya Jakarta kokoh. Ya. Ya Pak, ini aku nyusul Pak jalan ke situ.